3, 2, 1, obrolan santai, rolling, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube LPMNHM di program Bosan Ngobrol Santai. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu salah satu mahasiswa Ngudi Husada Madura, yakni mahasiswa yang memiliki jarak tempuh rumah yang jauh, luar biasa jauh ya. Mungkin sampai di luar negeri ya. Nggak. Ini ada di luar Pulau Madura. Yang di samping kanan saya ini dari prodi keperawatan. Bisa langsung perkenalkan dan rumahnya itu di mana gitu. Monggo. Halo, perkenalkan nama saya Dila dari prodi keperawatan. Rumah saya ada di Kangean, tapi di pulaunya lagi, Pulau Saobi. Terima kasih. Oke, dan di kiri saya ada dari program prodi baru nih di Ngudi Husada Madura, yaitu prodi farmasi. Nah, silahkan diperkenalkan kakaknya nih. Halo, perkenalkan nama saya Ananda Putri Rahayu, berasal dari Papua, Merauke. Oke, jauh ya. Ini dari Kangean, ini dari Merauke, jauh banget nih. Nah, kali ini kita akan mengulik gitu beberapa ya, mungkin dari segi kultur, budaya, dan juga bagaimana mereka kehidupan di sana ketika pulang dari pendidikan di Ngudi Husada Madura. Tentu saja ini menjadi sebuah tantangan bagi teman-teman di kanan kiri saya, pejuang pendidikan ya, yang kuliah di Ngudi Husada dengan jarak tempuh yang memang jauh gitu. Oke, kita langsung saja. Pertanyaan yang pertama nih, gimana santai, gak usah terlalu tegang pak. Bagaimana nih rasanya jadi mahasiswa dengan jarak tempuh yang jauh dari rumah, jauh dari keluarga, kuliah di Ngudia ini, gimana rasanya gitu? Ayo, gimana dari kakaknya ini yang kanan, yang dari Kangean, monggo. Ya, biasa. Soalnya anak Kangean juga banyak yang sekolah di luar Pulau Kangean. Oke. Bukan Kangean, Saobi. Di Saobi ya, di Saobinya ya. Di Saobinya sendiri gitu, banyak yang keluar gitu. Banyak. Kalau universitas sendiri ada nggak di sana? Gak ada, tamatannya sampai SMA aja satu. Oh, SMA saja satu, oke. Jadi tantangan ya buat anak remaja yang di sana ya, buat yang mau lanjut kuliah butuh perjuangan ya. Kalau Kak Nandanya nih gimana? Ya tantangan juga karena harus keluar kota maksudnya keluarga juga jauh. Terus tetapi di Merauke juga banyak yang keluar kota, kayak di Makassar, di Jogja, di mana-mana ada yang keluar. Oke. Ada nggak universitas terdekat nih dari rumahnya, dari jarak tempuh rumahnya Kak Nandanya? Ada Universitas Musamus, terus sama kayaknya Akbid juga ada, cuma perawatan sama kebidanan. Kebidanan, oke. Belum yang lain belum ada. Jadi kenapa nih bisa terpikir di Ngudia? Kok pengen kuliah di Ngudi Husada nih, notabene kan jaraknya jauh, apalagi di Madura dengan budaya baru nih, gimana? Kebetulan juga Bibi alumni sini. Oh, bibinya. Ya, alumni sini. Waktu itu saya tanya ke Bibi, di sini ada program studi farmasi, katanya belum ada. Pertamanya mau mengambil prodi keperawatan, cuma pas dikabarin lagi sama Pak Hasin, katanya ada program baru S1 Farmasi dan S1 Adminkes. Jadi milih S1 Farmasi. Kenapa pilih jauh? Karena di Merauke memang belum ada program studi farmasi. Dan memang dari dulu pengen, cita-cita saya apoteker. Nah, alhamdulillah ternyata di sini ada. Waktu itu udah pernah daftar di Surabaya, cuma nggak keterima. Oh, nggak keterima di Surabaya. Jadi pilih yang di Madura. Oke. Untuk apoteker tersendiri di daerah Kak Nanda ini, di daerah rumahnya itu masih banyak atau udah memang sedikit? Sedikit, masih minim di sana. Perawat saja juga masih minim, cuma
sudah banyak sekarang. Perawat sama bidan. Cuma kalau buat apoteker, fisioterapi, Ramika kayaknya Masih sedikit. sedikit dan kayaknya nggak ada. Oh, nggak ada. Kalau apoteker ada kayaknya. Oke, nanti bisa jadi lapangan pekerjaan baru ya, mungkin buat teman-teman yang cari pekerjaan bisa nih di daerah rumahnya Kak Nanda. Nah, untuk Kak Dila nih, kenapa nih bisa kenapa bisa terpikir untuk kuliah di Mudia nih, gimana? Mbaknya saya pernah praktek di sini, pernah praktek di dekat kampus ini. Ya saya direkomend kuliah ini. Terus akhlaknya juga Mantap gitu ya. Oke. NHM. NHM berarti yang terkenal backgroundnya NHM itu akhlaknya. Oke. Dari segi anunya apa itu kayak dari segi pengetahuannya nih gitu. Ya oke. Oke, makanya pilih Mudia gitu ya. Berarti backgroundnya di Mudia itu dari pertama akhlaknya dan juga dari pengetahuannya juga mantep ya. Oke. Di rumahnya Kak Dila nih untuk keperawatan itu banyak apa sedikit gitu? Masih sedikit. Masih sedikit ya? Sedikit banget. Kebanyakan bidan. Oke, jadi kalau orang-orang sakit itu biasanya langsung ke rumah sakit apa ada perawat yang buka apa itu? Puskesmas. Langsung ke puskesmas gitu. Ke rumah sakit ada nggak? Rumah sakit di Kangean. Oh, di Jadi kita Kangean. harus nyebrang dulu 1,5 jam. Oh, jadi repot nih kalau semuanya ada orang melahirkan, repot nih. Kalau ada orang yang kecelakaan, kalau masih 1 jam keburu koit. Tapi masih antri ya kalau mau naik perahu gitu. Masih antri kalau ke Kangean gitu masih ya. Belum belum masih ada halangan cuaca juga ya. Tapi kalau perahu dari Saubi ke Kangean tuh tiap hari. Tiap hari ada. Ada. Cuman pagi tok. Pagi tuh. Nah, itu repotnya kalau pas kecelakaannya sore. Iya, nyanter kayak nyewa kapal. Oh, nyewa kapal. Oke. Nah, itu juga jadi tantangan ya buat Kak Dilanya untuk di Saubi jadi perawat muda gitu ya. Amin. Memang cita-cita pengen kerja di balik ke rumah. Balik ke rumah. Soalnya kan di sana minim perawat. Oke. Wajib. Iya, jadi sekaligus jadi tim penyelamat di sana ya gitu. Sama juga Kak Nandanya gitu ya. Ya. Mau balik gitu gak kerja di Ya. luar Merauke nggak? Iya, rencananya balik ke sini. Oke. Di sini tuh tinggal di mana gitu? Di kos. Di kos berarti bukan sama ada sanak saudara gitu di daerah Bangkalan enggak? Nggak ada. Enggak ada. Oke. Nah, gini nih, gimana rasanya jadi anak kos rantau yang jauh? Otomatis kan biasanya kalau teman-teman itu kalau saya pribadi itu kadang 2 minggu sekali itu pulang ke rumah gitu. Nah, kos juga sih. Kan teman-teman itu gak mungkin ya 2 minggu sekali, apalagi Kak Nandanya itu. Berarti kutuk tiket aja mahal. Nah, untuk Kak Nandanya nih dulu gimana? Kesannya jadi anak kos rantau yang jauh gitu, gak bisa pulang gitu. Iya, sedih. Pertama-tama gitu Iya, pas pertama jadi sih. maba gitu. Iya. Pertama juga sedih kayak oh gini ya rasanya kalau jauh dari orang tua dan nggak maksudnya mulai hidup mandiri lah sendiri apa sendiri kayak mau mengandalkan teman juga kayak nggak bisa. Kayaknya nggak bisa karena kayak mereka juga punya kesibukan sendiri dan aku juga saya punya kesibukan sendiri. Kalau takutnya ganggu gitu, jadi kayak ya harus belajar sendiri apa sendiri. Memang harus harus Iya. kuat sendiri, mandiri sendiri. Memang ada pepatah mengatakan hidup anak kos itu penuh tantangan gitu ya. Apalagi yang jauh rumahnya. Keras gitu hidup jadi anak kos ya. Jauh. Iya. Kalau Kak Dilanya nih gimana? Ya, seperti anak kos lainnya. Oh, tapi tidak pulang gitu. Iya seperti itu. Gak pulang kalau yang lain kan pulang. Kadang saya tuh sendiri di kosan. Dari semua anggota di kosan sendiri. Sendiri, Wah, ya, jadi sama. sesepuhnya kosan berarti ini ya. Tadi menjaga kos. Iya Jaga. juga. Kasihan gitu ya. Nggak biasa. Biasanya pernah ndak ada libur 1 minggu nanggung itu gak pulang gitu? Enggak. Pasti. Kalau 1 minggu nggak pulang ya? Nggak pulang? Nggak. Kemarin aja itu pulang karena katanya
Kemarin sebenarnya pas pulang yang katanya lagi marak-maraknya COVID di Madura, Oh iya. itu sempet nggak mau pulang. Cuma katanya ada wali kelas bilang nggak apa-apa, insya Allah kayaknya ini lebih dari sebulan. Ya udah, ya mau nggak mau harus pulang kalau 3 bulan di sini. Ya juga sih, maksud 3 bulan di sini mau jadi penunggu kosan mending pulang gitu. Pas jadi maba dulu nih gimana? Pernah nggak sampai nangis gitu gara-gara kan dulu di asrama kan ya? Kalau di asrama pernah nggak libur di asrama tapi tidak pulang? Pernah juga? Di asrama. Iya. Ikut temen. Oh ikut temen, berarti numpang tidur dong ceritanya. Kalau saya ada keluarga di Sampang, Oh di Sampang mana? Robetal. Oh Robatal, oke. Itu keluarga dari Ayah. Oke. Ayahnya itu asli Madura apa? Asli Madura. Cuman ngerantau ke Merauke. Merauke. Berarti ibu ya asli Enggak, Merauke. ibu juga asli Jawa Tengah, Brebes. Oh, cuman merantau ke Merauke semua. Apa ya dulu namanya nggak tahu. Intinya transmigrasi dulu. Oh. Zamannya Pak siapa ya? Soeharto ya? Ya, Ya Pak Soeharto emang pas zaman Pak Soeharto itu banyak yang kayak gitu. transmigrasi. Tapi Nanda sendiri lahir di Merauke kan? Dari kecil sampai umur 18 kemarin. Di Merauke. Oh, sampai umur 18. Setelah 18 kemana? Di sini. Oh, di sini. Di mana? Walah. Ya kan di sini. Sekolah berarti oh iya berarti dari maba umur 18 kamu ya? Walah. Ya soalnya saya dari umur 19. Makanya ganjil setahunnya gimana aku gitu. Kalau Kak Dilanya ini asli gitu. Asli. Berarti memang produk lokal sana. Ibu bapak emang asli sana. Asli sana. Oke. Pantesan kayak ada muka-muka Jawanya ini gitu. Cuma numpang lahir Numpang lahir gitu, gak apa-apa. dan numpang hidup. Daripada numpang hidup, mending numpang lahir. Gitu, oke. Untuk bahasa nih gitu. Pernah nggak kesulitan pas masuk ke Madura gitu, kesulitan sama bahasa-bahasa orang Madura nih, Kak Dilanya dulu. Kalau saya kan emang udah banyak anak kangean ke Sumenep. Kan Oh, bahasa iya. Sumenep ke Bangkalan kan hampir sama. Hampir sama, mirip-mirip. Jadinya nggak terlalu Cuman sulit. logatnya aja yang enggak. Ada beberapa kata yang tidak mengerti. Oke. Soalnya saya itu dulu punya mantan gitu, anak kangean. Anak kangean. Iya, anak kangean. Itu bahasanya itu udah saya nggak ngerti. Bahasanya itu gak kayak bahasa Madura gitu. Iya, emang beda. Beda pas mereka itu kalau ngomong cepet. Bener kan ya? Iya. Nah mungkin kasih contoh nih buat teman-teman. Saya sendiri juga seumpama ya kasih contoh. Ayo makan gimana? Ayo makan. Ayo makan juga. Oh apa yang tidak sama ya? Ayo jalan-jalan gitu. Sama. Ayo mayulan jalan gitu. Enggak, ayo jalan. Ayo jalan. Apa yang tidak sama ini? Apa ya? Banyak sih. Kalau nggak ada lawan bicara kita tuh nggak bisa. Iya, betul. Gini aja. Tokar lah gitu. Mau tengkar. Akalaya. Hah? Akalaya. Akalaya. Oh berarti mau berkelahi tapi dilogatkan bahasa Madura jadi akalaya. Oke. Itu yang berbeda kan, kalau Madura itu atau karah gitu. Oke. Kalau makan itu. Sama. Ngakan juga, minum. Sama. Minum. Apa yang tidak sama gitu? Coba kasih contoh yang tidak sama gitu. Nggak bisa kalau nggak ada lawan bicaranya, nggak bisa kita. Harus ada lawan bicara. Iya, benar Sama. sekali. Tapi kalau arah barat, timur, timur pada sama. Sama. Walah, enggak, soalnya saya dulu pas teleponan itu ada orang tuanya itu ngomong sama tetangganya itu. Iya, gitu. ngomongnya Cepet cepet. saya sampai aja agak ngerti ini bahasa apa gitu. Seakan-akan ada di dunia lain gitu. Astagfirullahaladzim. Kayak di luar Indonesia gitu. Kayak Luar Indonesia. di Indonesiain nggak ada Indonesianya gitu. Di kayak Madurain campuran. nggak ada Maduranya gitu. Ada Maduranya, ada Indonesianya, Iya. campuran. Kalau di biasanya di kota-kota lain atau provinsi lain itu biasanya ada kata serapan bahasa Indonesianya yang
masih utuh gitu, utuh bahasa Indonesia. Kalau di Kangean enggak itu. Nggak Jadi ada. seakan-akan bahasa Indonesianya serapan itu campuran sama Madura gitu. Nah, iya. Itu makanya menjadi apa ya, ikon gitu. Saya juga pernah dengar kalau di daerah Saobi ya, Saobi itu kan lebih banyak makanan olahan ikan ya. Banyak banget. Iya, saya sampai dengar ada tukang, biasanya kalau di sini itu tukang bakso itu tapi jualnya bakso ikan bukan bakso daging. Bener kan ya? Iya. Murah kalau bakso ikan di sana murah, tapi kalau bakso daging mahal. Mahal, malah. Kenapa kok bisa mahal gitu? Ya kan harus diekspor dari Kangean. Oh, iya katanya Kangean juga banyak yang miara sapi juga di sana katanya. Ya? Banyak banget Sampai per kepala keluarga itu punya sapi. ada. Tapi bakso ikan banyak di sana, jual bakso Banyak. ikan. Mayoritas jualan bakso ikan. Bakso ikan. Ikannya dari apa itu? Iya dari ikan di laut. Iya, ikan apa jenisnya gitu? Apa tuna, apa cakalan, apa Cakalan ada, beda bahasa. oh, apa biasanya kalau sana? Iya kalau cakalan ada yang popoten. Popoten. Oh, popoten. Oh, kalau di Madura ada cakalan pote. Ya mungkin gitu popoten. Seru ya kalau soalnya kalau di Kangean juga itu kalau di daerah lain itu biasanya ada anggur laut itu mahal, dan kalau beli itu di IG di Instagram itu ada yang hydrate-nya yang dijual pas direndam di air hangat langsung ngembang, itu mahal. Kalau di Saobi itu katanya tinggal ambil ya di pinggir laut gitu. Aneh Yang ya, anggur hijau itu Oh, yang yang iya. hijau. Banyak gitu ya. Kayak kalau di pulaunya saya sendiri nggak dijual. Kalau Kenapa? tetangga yang ngambil, ya weh dikasih ke tetangga. Oh. Soalnya banyak yang nggak suka. Oh, malah ini nggak suka. Tapi kalau di IG Instagram itu banyak selebgram yang review makan itu dicampur kayak bumbu kacang gitu. Enak kayak lendir soalnya. Oh, alah. Sampai orang Saubinya sendiri guys yang di Kangean itu gak terlalu suka. Seharusnya teman-teman itu kalau mau ambil ke Kangean aja, gak usah beli di IG. Itu sekaligus jalan-jalan di sana ya. Ya nggak apa-apa. Iya, Bagus. bagus. Kalau pantai. Kalau pantainya. Oke. Kalau Kak Nandanya nih, Kenapa? kalau dari segi apa bahasa gitu di sana Bahasa gitu. Indonesia. Bahasa Indonesia. Gak bahasa Merauke Papua gitu. Kan maksudnya kita pendatang, jadi lebih ke Indonesianya. Kalau orang asli sananya, orang asli Papua mungkin ada yang pakai bahasa Papua. Cuma jarang kayaknya aku dengar orang pakai bahasa Papua. Oh, jarang. Mas lebih pakai bahasa Iya. Indonesia. Cuman kayaknya di sana itu lebih kayak ke logatnya ya. Masih logatnya Iya, Papua. logatnya. Cuma terkadang itu tergantung suku. Kadang kalau orang Makassar ya pakai bahasa Makassar. Orang Jawa Tengah pakai bahasa Jawa Tengah. Terus orang pakai Manado pakai bahasa Manado. Maksudnya tergantung sukunya. Cuma kalau bahasa sehari-harinya mungkin kadang kalau perucapan mungkin bahasa seharian itu kayak yang disingkat-singkat katanya, singkat-singkat gitu. Oh, gimana yang singkat-singkat coba? Enggak tahu. Gak ada lawan bicara. Oh, berarti Kalau punya tuh bu ya, Ya, dipotong-potong. iya dipotong. dipotong-potong. Kalau Madura diulang-ulang, Pak. Iya. Iya tak iya gitu. Madura. Tapi bisa bahasa Papua. Papua bisa. Ngerti. Maksudnya nggak pernah ada yang memakai bahasa Papua. Cuman disingkat-singkatnya Ya, yang kalau yang singkat-singkatnya ngerti. Sering, maksudnya terbiasa bahasa sehari-hari. Oh, berarti kayak apa kaps gitu. Apa kabar? Apa kaps? Singkat itu. Itu bahasa gaul bukan? Oh, berarti kalau yang gitu, kalau YG gitu. Enggak, maksudnya kayak Sudah tuh su ya. Su. so Oh. kayak saya mau pergi juga kadang saya mau pergi, Oh, saya mau saya mau pergi, pergi. Oh, sama. kadang saya mau pergi, saya mau pergi gitu. Oh. Tergantung. Berarti kalau di Samu suka gitu apa gitu? Sama suka. Saya mau suka. Iya. Saya suka aku bilang gitu.
Saya suka aku bilang gitu kan ada Saya lagu gitu. suka, aku bilang. Iya. Maksudnya saya suka, kamu bilang. Iya, kamu bilang apa gitu kan? Itu juga singkatan. Oh kayak gitu Iya, ya? kayak lagu Timur lah contohnya. Iya, iya kan pernah saya dengar lagu Timur kayak gitu. Oke. Iya tadi. Berarti nggak kesulitan dong pas masuk ke Madura pertama kali itu? Tidak, cuma kadang waktu kayak yang di Sampang sedikit tidak paham, bukan sedikit, tidak paham sama sekali. Karena kalau di Sampang emang mayoritas masih banyak yang pakai bahasa Madura. Iya, apalagi di Robetal. Ya, di Robetal saya tahu sendiri kalau di Robetal itu bahasa Maduranya masih kental. Ya, Beda sama Bangkalan. Kalau Bangkalan ya mungkin masih banyak yang pakai bahasa Indonesia. Penjual juga masih banyak pakai bahasa Indonesia. Kalau di Sampang itu apalagi di Robetal masih sulit ya dulu kemarin. Pernah nggak kalau Kak Dilanya ini kan masih ngerti ya bahasa Madura ya? Masih. Pernah nggak diejek sama orang Madura gitu pakai bahasa Madura? iya. Pas ngerti itu pas ternyata kaget shock gitu. Oh ternyata aku diejek gitu. Iya. Gimana Enggak, Bang? bukan diejek sih, kayak maksudnya kayak disuruh bilang ini, terus bilang apa, aku bilang gitu, terus Coba kasih contoh. enggak jangan. Biasanya orang Madura itu usil sama orang yang Iya, Mas. Waktu dia asrama kan sekamar. Nah, itu kan kayak kadang mereka cerita, terus aku bilang, "Apa? Mereka cerita apa ya?" gitu. Terus gini, ada nanan itu bilang ini. Bilang, "Enggak, aku tahu kayaknya tuh rasanya nggak baik." Aku bilang gitu. Kadang bilang, "Enggak, Bang. Apa bener katanya?" gitu. Kadang ngikutin sumpah sudah tahu ternyata oh gitu. saya juga sering itu pas sama teman-teman orang luar Madura gitu. Saya juga sering kayak gitu juga. Saya pernah dulu juga pas seminar sama orang Tangerang. Itu waktu di Surabaya itu dikasih tahu gini, kalau ke Madura itu kalau beli pentol itu bukan bang beli pentol, bang celek matan, bilang gitu. Paham kan sekarang gitu. Dia percaya gitu, polos gitu. Mungkin kamu kayak gitu dulu gitu. Tapi pas tahu, tapi lama kelamaan tahu gitu bahasa-bahasanya. Tapi bahasa Madura bisa lancar. Nggak tahu. Oh, masih paham, cuma kalau untuk mengucapkan tuh kayak lucu sendiri, ke diri sendiri tuh lucu. Kenapa kok lucu gitu? Ya kayak aneh, baru pertama kali berbicara seperti itu kayak lucu gitu, didengar sendiri, didengar diri sendiri aja lucu, apalagi didengar orang lain. Masih belum terbiasa. Kalau Dila ini kayaknya udah sering pakai bahasa Madura ya. Oke, kalau untuk makanan nih, makanan tradisional di sana gitu. Kalau di Merauke itu apa? Sagu. Sagu. Suka Anda? Suka, biasa ayah bawa dari kan ayah ke kayak pedalaman gitu. Oh, bawa gitu. Biasanya pernah dibawa ke Bangkalan. Nah, Seharusnya salah kamu bawa itu. Dibawa ke kosannya. iya. Salah, seharusnya dibawa ke sini. Biar Masalahnya masih Bapak tahu rasanya gitu ya, Pak ya. masih diolah, itu masih cuma kayak tepungnya, belum jadi. Oh, gimana cara ngolahnya kalau sagu itu? Kayak papeda. Oh, papeda. Nah. Kalau di sini papedanya beda. Papedanya itu kayak kalau di abang-abang itu tahu kan? Dikasih digulung itu, papeda gulung itu. Sagu, terus sekarang ada yang sagu yang udah jadi yang tinggal kayak makanan-makanan ringan gitu, ada juga. Cuma mahal kayaknya. Saya tahunya itu kayak model papeda yang digulung-gulung gitu, Iya, pas itu pakai kuah kepala kuning. ikan gitu ya. Kuah kuning. Iya, kuah kuning. Itu katanya enak kan. Iya, enak. Cuman mikir makannya itu kayak repot gitu, ditarik turun lagi. Cara pembuatannya juga harus cepat. Cepet. Air panas yang dituang harus cepat gini. Kalau enggak jadi. Makannya harus cepet juga. Kan Kan enggak udah jadi. Oh. Udah maksudnya itu kan dari kayak misalnya kayak tepung. Pas dikasih air panas itu harus aduknya emang cepet gitu. Berarti berotot semua ya yang tukang masaknya. ya, kan nggak setiap hari makan. Oh, biasanya ada acara tertentu gitu, Mak. Iya, kadang kalau buat kayak papeda gitu cuma panggil-panggil tetangga-tetangga gitu buat. Oh, gimana kalau manggil tetangga gitu pakai bahasa sana? Iya, manggil. Ayo makan gitu. Enggak. Yuk makan gitu. Enggak. Kayak, Gimana? Kayak biasanya ibu suruh saya bilang, "Kak, panggil ini," gitu. Langsung gini udah ke rumah kayak gini. Assalamualaikum, bilang dipanggil ibu, diajak makan gitu. Nah, gitu aja. Kayak gitu aja. Oke. Ya seperti biasa. Oke. Masa?
Kira pakai bahasa khusus gitu. Enggak ya, enggak Pak. Mungkin kalau anak-anak ya. Kalau yang di pondok atau di mana mungkin iya. Oke. Kalau Kak Dilanya nih, makanan tradisionalnya apa? Kangean dah. Enggak, di Saubi. Iya, Saubi juga termasuk kangean. Oh, enggak ada Kecamatan makanan Kangean. khususnya gitu Enggak. di Saubi. Nyatu sama kangean. Hanya itu sama yang oke. Makanan khasnya tuh Kamboya. Kamboya. Ya, Kamboya ya, bukan Kamboja. Kamboja bunga sama negara. Bisa dideskripsikan gitu. Kamboya tuh dibungkus pakai daun pas diikat pakai tali. Oh, kayak pepes gitu ya. Pepes. Iya. Ikan pepes. Iya. Ikan pepes. Iya, ikan pakai daun ya. Iya, tapi kan kalau ikan pepes kan pakai tusuk lidi. Iya, tusuk lidi itu pakai tali. Pakai tali. Tali apa? Rafia apa? Tali rafia. Oh, Rafia. Saya nebak. Saya nebak bener, Pak. Iya. Kalau dulu pakai kelapa yang Oh, daunnya itu ya. Janur ya. Rasanya gimana, enak? enak. Pernah bawa ke sini? Enggak. Kalau masak itu biasanya kalau ada event apa atau gimana gitu? Kalau pengen aja. Kalau pengen aja gitu. Kalau nggak pengen nggak buat berarti. Ya enggak. Kalau lebaran gitu. Enggak adanya Ketupat. Oke. Masaknya juga sama gitu, ketupat. Sama itu kayak pakai Direbus. santan gitu, rebus juga. Enggak, kalau maksudnya makannya gitu. Kan kalau di sini Iya, itu kan ketupat oh. dimakan sama itu kuah santan gitu. Kalau kayak di sana opor gitu. makan langsung dimakan nggak apa-apa. Tapi kalau dikasih ikan lauk, ya nggak apa-apa. Iya. Lebih enak dikasih lauk. Lauk ya. Iya. Ya, saya juga lebih enak pakai lauk. Kalau di mungkin kalau di Nanda itu kalau lebaran ketupat itu pakai daging sapi. Iya. Kalau Kadang ini- opor ayam juga. Opor. Kalau ini pakai opor ikan. Enggak, pakai daging ayam. Daging ayam juga. Kalau ayam murah di sana. Sama juga. Sama mahal. Mahal juga. Oh. Seharusnya dagang ayam biar cepet kaya. Lebih murah ikan. Lebih Soalnya murah kan ikan. Iya, kan pulau juga. Untuk apa itu? Pas ke Madura nih gitu. Pernah gak cocok sama makanannya gitu? Kan udah terbiasa makan di rumahnya masing-masing nih. Gak suka makanan ini gitu. Kata orang Madura itu enak gitu. Yang gak cocok sama lidahnya gitu. banyak. Apa contohnya? Gak tahu namanya. Gak tahu namanya. Tapi ada sesuatu yang nggak cocok di lidah juga gitu ya. Tapi sama orang Madura itu cocok banget gitu, cocok banget. Enak malah katanya temennya dia lah. Apa itu? Gak tahu namanya. Kayak apa bentuknya gitu? Itu yang gini, Foto. yang panjang. Lontong. Bukan. Apa? Aku tahu deh kayaknya lupa. Oh, nggak enak juga menurut Nanda. Oh, alah. Apa ya? Iya, ini ada panjang. Rasanya kayak gimana? Kayak sepet-sepet di mana? Ya kan? Betul. Saya nggak tahu makanan apa itu. Ya karena kita nggak tahu namanya. Tahu, cuma kayaknya lupa. Oh, Pernah dikasih tahu cuma kayaknya lupa. teman-temannya pernah makan yang di sini? Sering. Sering. Saya tidak tahu. Pengen tahu ya. Kalau apa lagi kalau gini. Kalau kelakuan teman-teman nih ke Dila sama ke Nanda gitu. Kan perlakuan teman-teman nih, contoh ya. Dila sama Nanda ini kan teman-temannya gak Madura semua contohnya, satu Madura gitu. Dari perawat gitu. Dila dulu. Pernah gak dapat kayak perlakuan khusus atau dibedain malah atau dikucilin karena orang Kangean takut dibilang Kangean nggak punya Indomaret gitu, takut dibilang gitu enggak? Emang nggak ada. Emang nggak ada. Nggak ada Indomaret. Nggak ada Indomaret juga. Berarti Madura maju. Oke. Nggak ada perlakuan khusus, nggak ada. Nggak ada. Cuman mungkin diolok-olok karena bahasa. Oh, gimana contohnya? Ya kalau nelpon sama ibu kan, kalau Dila pribadi itu kalau nelpon suara harus kenceng, Oh harus iya. keras. Kalau nggak keras kayak halo assalamualaikum bu, loh kenapa sakit gitu. Terus ditanyain kalau sakit apa gimana, Iya. kalau suaranya kan nggak keras.